Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita dalam renungan pagi menjelang melaksanakan tugas dan aktivitas. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan segala sejahtera, siap untuk melaksanakan aktivitas. Sebelumnya kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Pagi ini dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tema kita pada pagi hari ini adalah mereformasi diri. Mereformasi diri. Nah saudara, dalam Tuhan berbicara tentang reformasi, kita tentu saja kemarin 31 Oktober memperingati Hari Reformasi Gereja yang ke-505. Seluruh gereja dan komunitas Kristiani memperingati bahwa momentum 31 Oktober 1517 adalah hal yang luar biasa, di mana tokoh-tokoh reformasi teristimewa Martin Luther kala itu berupaya untuk mewujudkan reformasi dirinya dengan reformasi gereja. Kita tahu bahwa Martin Luther bukanlah pertama-tama bermotivasi untuk merubah gereja menjadi gereja Protestan, dari gereja Katolik menjadi gereja Protestan, tetapi dalam dirinya bertahun-tahun terkuak sebuah evaluasi diri untuk mereformasi diri. Dalam hal ini mulai secara pribadi untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh firman Tuhan, bukan oleh orang termasuk pemimpin gereja, tapi firman Tuhan. Dan itulah sebabnya dia wujudkan itu dalam upayanya untuk menempel 90-an dalil atau kritikan atau tesis di pintu gereja Wittenberg di Jerman, sebagai wujud daripada bagaimana dia mengajak semua orang untuk pertama-tama mereformasi diri atau membasuh, membersihkan diri, dan kemudian diikuti oleh komunitas yang lebih besar, yaitu gereja. Apakah Martin Luther berhasil? Tentu jawabannya adalah berhasil. Karena sekarang kita bisa menikmati persekutuan yang sudah direformasi. Lahirnya gereja Protestan saya kira adalah wujud dari keberhasilan seorang Martin Luther, John Calvin, dan yang lain dalam reformasi gereja. Sekali lagi saudaraku, tanpa reformasi diri kita tidak akan mungkin berada pada hal-hal yang baru. Tanpa introspeksi diri, tanpa evaluasi diri, tanpa reformasi diri, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dari Yesaya 1 16 sampai 17. Berbicara tentang bagaimana Nabi Yesaya yang artinya keselamatan. Yesaya artinya keselamatan, menyampaikan firman Tuhan yang menyerukan reformasi. Dan latar belakang dari ajakan ini adalah bahwa memang orang Yehuda atau bangsa Yehuda pada zaman Yeremia sekitar abad ke-8 sebelum Masehi melakukan suatu peribadatan yang tidak diikuti oleh etika yang baik. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum pembacaan kita ini, renungan kita ini, di situ dalam ayat 14 misalnya, Tuhan Allah seperti seorang manusia yang membenci, yang terbeban,
atas perayaan-perayaan dan ibadah orang Yahudi atau orang Israel kala itu, yang dikatakan berdoa tapi tangannya penuh darah. Ayat 15. Allah tidak suka itu. Allah mau supaya orang Yahuda membersihkan atau membersihkan diri mereka, menjauhkan perbuatan yang jahat dari depan mata Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan beribadah yang disiplin, berritual yang konsisten, tetapi kenyataannya mereka setelah beribadah berbuat jahat, tidak mengusahakan keadilan, tidak mampu dan tidak berada pada posisi penasihat bagi orang-orang yang kejam atau lalim, tidak mengusahakan untuk membela anak-anak yatim dan menelantarkan janda-janda dan mungkin juga duda-duda pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah jelas sekali di sini bahwa aspek reformasi diri seperti juga yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawan dalam reformasi gereja adalah bagaimana kita menyadari bahwa kalau kita sudah beribadah, kita sudah banyak berdoa, kita sudah banyak berada di dalam peran sebagai aktivis gereja, kita sudah banyak memberi korban, persembahan, dan sebagainya. Itu memang penting. Tapi perhatikan bahwa isi hati Tuhan mengatakan begini: lebih baik bertobat daripada memberi korban. Artinya, perhatikan ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan mengajak kita untuk belajar berbuat baik. Belajar untuk berbuat baik. Belajar untuk berliturgi, belajar untuk berritual, belajar untuk bersekutu, sekira kita sudah lulus ya, sudah mahir. Tetapi belajar berbuat baik seperti yang dicontohkan Tuhan melalui Nabi Yesaya, yaitu konsisten pada keadilan, mampu untuk menasihati orang kejam, berpihak kepada orang-orang yang rendah, sangat menjunjung tinggi pelayanan kepada janda-janda dalam arti menjunjung tinggi diakonia. Itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan umat jauh sebelum kita. Itu juga yang dituntut dalam gereja-gereja sebelum reformasi, di mana gereja pada waktu itu terlena dengan memperlengkapi fasilitas ibadah, pembangunan gedung gereja, konstruksi ajaran-ajaran atau teologi yang melangit, rumusan-rumusan pengakuan yang hebat, pakaian-pakaian jabatan yang hebat, mahal, menghimpun saldo gereja yang banyak, uang gereja. Tapi mereka lupa bahwa di luar gereja ada orang-orang rendah, ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang tidak pernah melihat altar gereja karena kemiskinannya, untuk perlu dipedulikan, untuk perlu diangkat martabatnya. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan gereja menjadi gereja yang sombong, umat Allah yang menjadi sombong rohani dan tidak mau untuk berpihak kepada orang-orang lemah. Dan itu Tuhan sangat muak dan mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ternyata ada kotoran yang tidak terlihat bagi orang Israel, bagi kita semua saat sekarang ini. Dan kita tentu masih ingat seorang tokoh, Mahatma Gandhi. Gandhi adalah tokoh India yang sudah hampir dibaptis atau masuk gereja. Tetapi suatu ketika dia ingin masuk gereja, dia menyamar. Dia menyamar seperti seorang pengemis, pakaian yang compang-camping bahkan berbau. Lalu sang penatua di gereja itu melarang dia masuk, karena dianggapnya tidak layak masuk rumah Tuhan. Dan Mahatma Gandhi kaget sekali.
Katanya Tuhan Yesus menerima siapa saja. Bahkan dia melayani orang yang paling hina sekalipun. Tapi kenapa pelayan-pelayannya seperti ini? Dia kembali, dia mengeluarkan baju samarannya dan dia bilang, tidak perlu saya masuk gereja dalam artian organisasi, tapi saya tetap masuk dalam hati Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak mau menjadi gereja seperti itu. Oleh karena itu, basuhlah, bersihkanlah dirimu menurut firman Tuhan tadi. Demikian firman Allah pagi ini, kiranya menjadi bekal bagi kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.